everyone. Oh hey everyone. Ayo sekali lagi. 1, 2, enggak usah. Nggak apa-apa. Ya 1, 2, 3. Soal janji kita di Instagram kita bikin video Q&A. Gue iseng-iseng aja sih karena gue mau pergi 2 bulan jadi nggak ketemu dia, jadi bikin video sama dia. Sakit. Bikin video dulu sama Daniel gitu. Sebetulnya perginya nggak lama-lama banget sih, cuma 2 bulan. Tapi buat kita tuh lama karena kita tuh nggak pernah bisa lebih dari 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. 2 minggu. 2 minggu ya. Yeah. Kayak bener-bener kita tuh ketemu tiap hari, yang mostly every day. Di dalam seminggu tuh nggak mungkin kayak nggak pernah ketemu gitu. Apalagi kalau sama-sama di Jakarta. Misalnya dia ke luar negeri, tapi ke luar negerinya biasanya cuma 2 minggu gitu ya, nggak pernah lebih dari 2 minggu. Nah kali ini baru pertama kali deg-degan gitu kayak wah. Oke, langsung saja kita ke question and answer. Jadi kita ini sambil OTW kita mau makan di Kokas. Jadi nanti tahapan kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaannya sampai kita menuju Kokas ya. Terus ntar habis sampai Kokas kita mau makan dulu. Nanti ada sesi kedua, terus kita pulang dari Kokas. So ya. Oh my god, nggak nyangka yang nanya banyak. Ya nggak banyak banget sih, cuman banyak lah buat ukuran kita ya. Ya oke lah. Kurang lebih 100 orang ada lah ya yang nanya. Wih banyak. Bukan 100 orang deh, 100 pertanyaan. Jadi 1 orang tuh ada yang nanya. Oh iya. Bagus. Oke, kita jawab cepet ya. Berapa tahun kita pacaran? Hampir 3 tahun. Ya, Lu nggak bisa jawab. 2 tahun. 2 tahun berapa bulan ya? Kayak September kita 3 bulan. Pokoknya 3 bulan, 3 tahun. Pokoknya September kita 3 tahun. Habis itu kalau lagi berantem terus motret gimana, keganggu nggak? Kita nggak bacain lagi dari Iya, dari mana dong? Bacain dong ulang. Maulana.foto. Itu yang mana? Kalau lagi berantem terus motret keganggu apa enggak? Sebenarnya kita nggak, kalau gue sih kayaknya nggak pernah deh foto lagi berantem gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Oh iya ya? Pernah lah. Yang itu, yang di Bali. Hah? Oh beda, itu kan belum moto. Itu mau moto ya? Iya, keganggu lah pasti. Keganggu lah pasti, tapi kita berdua berusaha profesional. Kalau bisa sebelum foto itu dimulai kita udah selesaikan masalahnya. Iya. Terus habis itu ini dari 7LKM Exol. Pengen banget bisa traveling ke negara mana kak? Kalau sendiri-sendiri dulu kali ya? Iya sendiri-sendiri. Daniel pengen ke... Gue pengen ke Manchester. Karena di sana gue pengen nonton Manchester United bermain. Selain itu kayak Manchester tuh kotanya, kalau gue lihat dari vlog-vlog yang udah pernah ke Manchester, itu tuh kayak apa ya, PW banget lah pokoknya, desa banget gitu, bukan yang mewah gitu. Jadi kayak pasti enjoy banget di sana. Terlebih ada klub favorit gue. Terus habis itu kalau misalnya selain Manchester, gue mau ke Iceland, sama terakhir gue mau ke Brazil. Ya? Brazil. Serius? Iya, karena gue udah pernah bilang, tapi itu kayak ya udah itu terakhiran banget gitu, karena pengen lihat patung Tuhan Yesus yang tinggi banget itu di Rio de Janeiro itu. Terus ke Israel juga. Ke Israel, tapi itu enggak. Ntar lagi. Ya. Sebetulnya gue pengen ke semua negara sih, maksudnya ya asal jalan-jalan aja karena gue suka jalan-jalan. Tapi kalau dari dulu pengen itu memang pengen ke Amerika. And now my dream will come true. Yay. Tapi sih sebenarnya kalau aku sih mau pergi kemana aja, kalau misalnya sama kamu aku happy aja sih. Oke, yang selanjutnya Adila Afri, suka duka jadi fotografer apa kak? Waduh banyak ya suka dukanya. Banyak sih, sukanya ya kalau misalnya foto sesuai konsep, sesuai yang kita mau, hasilnya juga kita puas gitu, itu punya kesenangan pribadi. Jujur kita orangnya berdua tuh nggak yang nggak terlalu jago teori. Nggak terlalu jago teori, tapi emang nggak terlalu seneng juga. Kadang kan emang ada orang yang emang seneng banget sama teknik. Kalau kita nggak suka foto studio yang pakai lighting, yang pakai flash gitu-gitu, nggak suka. Kita sama sekali nggak suka. Iya, kita lebih kayak jadiin fotografi itu daily life ya. Iya. Sebenarnya lebih kayak gitu lifestyle-nya, kayak apapun kita foto. Kalau kita liburan pun kita foto. Kadang mungkin kalau fotografer beneran gitu, ya kita fotografer beneran. Kita fotografer palsu aja. Fotografer pada umumnya tuh kalau mereka liburan tuh mereka nggak mau nyentuh kamera mereka gitu. Kalau kita sebaliknya gitu, justru kita malah lebih autis lagi sama kamera kita ketika liburan ya. Yoi. Dan kalau gue pribadi emang suka sih foto-foto landscape, terus foto-foto makanan. Ya itu sukanya lah, kayak ibaratnya fotografinya jadi kepuasan sendiri buat kita, mau itu lagi kerja, mau itu lagi liburan gitu loh. Nah kalau dukanya banyak juga. Dukanya itu pasti kita lebih ribet. Ya kan, kalau mau jalan-jalan pasti kita harus ngurusin kamera segala macam. Jadi packingnya tuh 2 kali. Tapi sebenarnya kalau dari gue mungkin dukanya di foto itu ya sebenarnya banyak sih, maksudnya kayak
sama aja kayak kerja gitu loh, kayak ketika kita mau naik tingkat, naik level gitu, ya itu struggle-nya dari awal lagi gitu loh. Ya intinya fotografi setelah kita jalanin itu tidak segampang yang orang pikir, kayak cuman oh gampang ya moto-moto doang gitu. Terus apalagi kalau di Indonesia dukanya itu fotografer tuh belum terlalu di-appreciate ya. Maksudnya kayak kadang kayak kalau misalnya kita dulu foto event gitu masih kayak dianggap tukang foto foto gitu. Bukan fotografer, karena tukang foto sama fotografer tuh beda gitu. Tapi ya gitu deh. Oke, pertanyaan selanjutnya, Nabila Fahrani, cerita awal PDKT dan akhirnya jadi. Mau apa yang aku aja. Ya udah. Tersalah. Siap. Jadi intinya awal ketemu Daniel itu belum temen aku. Jadi dia MC di Sweet temen aku. Nah waktu itu kita emang nggak saling kenal. Terus habis itu aku tuh ngeliat dia tuh lucu banget gitu loh. Maksudnya lucu, bukan orangnya lucu, tapi maksudnya karena dia nge-MC lucu gitu loh. Maksudnya biasa kalau kan gue ceritanya lagi mau Sweet 17 juga. Terus habis itu gue nyari MC juga gitu. Dan kayak selama ini belum pernah nemu MC yang lucu tapi nggak jorok bercandaannya gitu, karena gue nggak suka bercanda jorok gitu. Dan dia ini emang lucunya ya pada waktu itu ya, namanya juga anak umur 17 pada waktu itu, sekarang dia masih lucu, gila. Kalau Jais gitu dianggap lucu kan, ya gitu jadinya. Ya intinya gitulah, akhirnya dari ngelihat Daniel itu gue pengen nge-request dia jadi MC Sweet 17 gue juga gitu. Ya itu singkat cerita, akhirnya Sweet 17 terjadi, dia jadi MC gue. Ada sedikit drama ya? Iya, kayak sok pura-pura gak datang dan lain sebagainya itu. Ya pokoknya tapi pas lagi dia nge-MC Sweet 17 itu sama sekali nggak ada PDKT-an. Kayak emang ya udah klien sama senormalnya MC aja, sewajarnya. Dan gue juga orang kira gue ngefans kan sama dia, kayak ih Melody request MC terus jadi pacar dia gitu, kayak pada bukan dia tuh pede juga, nyebelin. Ya udah intinya kayak gitu, singkat cerita. Terus habis itu aku kuliah di LaSalle, dia di London School, kan deket banget tuh. Terus Daniel tuh orangnya emang kalau sama klien sama siapapun, nggak sama gue doang. Kalau misalkan emang lagi di tempat yang sama atau lagi apa ya, kayak misalnya kita deket City Walk ya. Iya, kayak ngajak lu lagi di sini ya nongkrong gitu. Kayak gitu, jadinya nongkrong berkali-kali. Terus akhirnya kerja bareng. Terus akhirnya bla 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 bla, akhirnya bla bla bla. Akhirnya jadian. Tapi waktu itu gue juga jadiannya nggak yang lebay banget yang kayak nembak dia gitu loh. Kayak ya udah kalau udah sama-sama sayang, udah sama-sama cinta, dijalanin. Tapi akhirnya waktu itu officialnya kita kayak lunch gitu ya. Desember. Jadi kita deketnya itu dari September. Makanya kan kita anniversary itu September. Jadi sebenarnya kayak ibaratnya unofficial jadiannya tuh dari September. Oke, jadi lanjutin. Wah, karena memorinya habis, jadi aku habis hapus-hapusin dulu. Jadi kayak kita jadian tuh sebenarnya deketnya tuh bukan deket sih, maksudnya kayak pacarannya tuh dari September. Tapi dari gua sih sebetulnya belum, itu masih kayak udah gile. Tapi nggak jelas gitu loh, kayak kalau ditanya sama orang bingung jawabnya apa. Enggak, gue bilang lu pacar gua. Soalnya apa namanya kayak masih backstreet gitu loh, jadi gitu. Iya, terus akhirnya Desember tanggal 23 aku meresmikan gitu. Tapi kita kalau hitungan enifnya September. Jadi September nanti tanggal 23 kita 3 tahun. Nah gitu pokoknya. Iya. Oke, sekarang selanjutnya Grace Martina mau nanya first impression kalian masing-masing pas ketemu apa? Lu jahat nih pasti. Ya kamu dulu aja. Ya udah, curang banget sih anjir. Kamu dulu. Iya, first impression gue ya Daniel. Ya lucu, tapi lucu bukan orangnya ya. Sekali lagi, MC-nya lucu. Bukan mukanya lucu, enggak. Sumpah, kalau gue lucu kemarin, tapi gue gendut, terus muka gue mantannya di sini gitu. Hidungnya begini. Pasti dia juga gak mau. Ya kan? Apa first impression kamu? Jadi first impression gue itu waktu ketemu dia tuh waktu meeting pertama kali. Beli satu kata aja yang gak usah di-explain. Iya, dia masih bocah banget sih waktu itu. Masih jelek bocah banget. Jelek. Ya jelek. Hitam dekil. Sekarang gue
Emang dari dulu sih. Tapi enggak sih, kamu dulu kayak lebih putih gitu kan. Enggak, ini gue kan habis pulang dari Gili. Aduh. Oke, next, Agus Muhemin. Biasa nyari referensi foto dari Halo mana? Gus, kita kalau nyari referensi foto Dari itu mana-mana biasa, ya? dari mana-mana. Tapi biasanya tuh dari Pinterest ya. Iya, tapi nggak juga tau. Maksudnya kita nggak pernah. Maksudnya kadang Instagram orang juga Ya nggak Instagram sih? orang, terus kayak Mostly. website yang foto-fotonya bagus. Kalau misalnya Iya. kayak foto fashion gitu, kita pasti ngeliatnya ke sana. Atau cari fotografer yang kayak ibaratnya taste-nya sesuai sama kita gitu loh. Taste kita sesuai sama dia. Masa taste-nya dia sesuai sama kita. Ya gitulah intinya. Jadi sebenarnya random sih, kalau aku sendiri nggak punya patokan kayak I look up to someone siapa gitu. Jadi kayak emang oh yang ini bagus nih, ini bagus nih, ini bagus nih, fotografi Iya, bagus iya. nih gitu. Jadi kita nggak ada yang kayak satu idola yang jadi panutan kita gitu, nggak ada sih. Oke, next, Velia Karko nih, klien kamu. Iya nggak sih? Iya. Hi Vel. How do you guys met? I mean kalian sama-sama fotografer lucu aja, and by the way I really admire your skill both of you. Oke, jadi yang tadi kita ketemu udah dijawab gimana caranya. Terus kalau sama-sama foto udah ya, ini udah dijawab ya berarti. Udah, jadi sebenarnya kita ketemu tuh bukan sama-sama fotografer. Jadi- Bentar, ada juga pertanyaan soal itu. Oh, itu nggak kejawab dong. Oh iya, kan dia nggak nanya how do you guys met. I mean kalian sama-sama fotografer. Iya Oh, kan? yaudah. Iya bener dong. Ya udah dia Yap. aja yang dijawab. Ya pokoknya ketemunya itu karena Sweet Seventeen. Dia mau Sweet Seventeen, gua MC. Jadi waktu itu aku belum jadi fotografer. Aku masih jadi master of ceremony. Dia tuh udah jadi fotografer. Sampai akhirnya kita dekat, sampai akhirnya kita jadian. Dia ngajak kayak mau nggak belajar foto. Terus gue juga tertarik karena sebelum itu gue juga udah belajar foto, tapi belum expert lah gitu. Yang sekarang udah expert belum. Nah terus kayak akhirnya dia kayak minta tolong foto-fotoin. Nah ternyata taste-nya tuh sama gitu loh, kayak wih Kak Nil. Jadi tuh Bagus. kita kalau foto kadang dapet angle yang sama gitu loh. Iya, terus dia juga nggak sadar gitu loh, kayak hah kok kamu ternyata angle-nya sama sih kayak kalau aku ngambil foto gitu. Nah ternyata punya taste yang sama ya, akhirnya kita memutuskan untuk membangun bisnis bersama di dunia fotografi sampai hari ini gitu, Vel. Thank you ya. Ini kayak serius gitu pertanyaannya dari Ayuha Susetio. Ini gara-gara gue komenin Mas Abi ke Sumba dong, habis itu dia komen main-main ke Sumba dong Mel, aku asli orang sana, cuman udah lama ngerantau dari mulai SMA, kuliah sampai penempatan kerja di Jakarta, hehe, sampai lupa mau nanya, dari hati kamu seberapa yakin sih kamu sama pasangan kamu yang sekarang? Kalau suatu saat kalian berjodoh, amin, dan dipersatukan di depan altar Tuhan, ingin nikah di mana? Nggak kayak yang ada, nggak kayak wedding dreamnya gitu, pengen nikah kayak gini, mau di sini dan sebagainya. Oh, ada dong. Jadi jawabnya yakin, seberapa yakin ya, sampai saat ini sih kita 100% sangat yakin ya. yakin banget lah, karena ibaratnya juga hubungannya juga udah semakin serius gitu, dari sisi aku, dari sisi ini ribut banget dari sisi aku, dari sisi melodinya juga kita udah sama-sama serius, dan selain itu kita juga memang bangun bisnis bareng, dan emang tujuan dari pacaran ya emang nikah gitu loh. Jadi kalau you guys udah berpikiran untuk pacaran, seharusnya tujuannya harus untuk merit, Ya, bukan dan cuma sekedar that's why berpacaran waktu pacaran jangan coba-coba banyak-banyak. Maksudnya gimana ya? Tips gitu. Maksudnya jangan coba-coba banyak-banyak. Gimana itu? Enggak, jangan coba-coba. Ya pokoknya jangan coba-coba aja. Jangan coba-coba. Oh, maksudnya pacaran sama orang lain? Iya, bukan, maksudnya kayak ada kan orang ada pacaran buat main-main doang gitu. Iya, maksudnya jangan coba-coba. Iya gitu. Jadi Untuk kalau anak emang kok coba-coba. kalian mau pacaran, sebelum pacaran tuh pikir kira-kira bisa nggak ya serius sama nih orang gitu. Iya, betul. Jadi kalau emangnya udah ngerasa klik dari awal, pasti sampai akhir juga klik terus gitu. Ini kayaknya kita muter lagi deh. Kayak, Kenapa? Karena nggak cukup kalau ngejawab Ya, yang ini. ntar di Sushi Masa jawab lagi. Oh iya udah. Terus habis itu pokoknya yakin banget. Terus kayak kalau dari sekarang sih emang kita dari kemarin topiknya tuh udah ngomongin kalau merit tuh mau kayak gimana. Ya sebenarnya setiap orang pasti punya wedding dreams kan, kayak gue pengen nikahnya begini. Nah sebenarnya kayak aku sama Melody tuh lumayan punya taste yang sama gitu loh, kayak ay kamu lihat dia begini suka nggak? Aku otomatis kayak iya ay suka, bagus banget gitu, bukannya kayak hah enggak yang aku nggak mau yang begini, enggak gitu loh. Nah tapi kayak kalau dari kita wedding dreamsnya itu sebenarnya ikutin pengen yang kayak bule sih, yang kayak you know lah, kayak
apa sih Kita namanya? sebetulnya pengennya yang sederhana aja. Maksudnya kayak bukan sederhana gimana ya, sebenarnya kalau dibilang sederhana, kalau pas ngeluarin duitnya nggak sederhana juga sih gitu. Tapi maksudnya bukan yang kayak kerajaan-kerajaan gitu ya. Ya pokoknya kita taste-nya itu lebih kayak kayak nikahan bule kalau ya, bisa yang kayak gitu. kalau kalian lihat itu di Pinterest gitu ya, kayak wedding. Ya kinfolk wedding lah kalau Ya, kalian kinfolk search. wedding tuh, cari lah kayak gitu-gitu. Yang kayak Andin, oh my god, pas Andin nikah itu suka banget gitu. Cuman kalau kita sih kayaknya lebih milih di Bali ya dibanding kayak di Bandung gitu. Ya, terus kayak kalau wedding dreams kita kayak ya kayak yang di Bali tuh emang yang intimate sama kita. Iya, gitu. Terus kita nggak mau terlalu prosesi banget gitu loh di Bali. Jadi mau santai aja. Kayak terus habis itu kayak kita udah ada planning kalau misalnya emang apa berkatnya Tuhan kasih, Tuhan izinkan, kayak kita mau undang bintang tamu, tapi nggak yang bintang tamu banget yang guest star parah gitu loh. Kayak kita udah punya ya kayak band Banyak sih aku live sebenarnya gitu. aku tambahan mulu. Nambah mulu ya, beban di gua dong. Ya terus kayak kita mau nyanyi-nyanyi bareng gitu loh, bukan yang party. Kita lebih suka nyanyi bareng lagu-lagu live lah pokoknya. Pengen Shilon Seven, Rita, Tulus. Wah. Jadi ini dong, apa Gila. namanya? Itu Jadi pensi dong nikahannya. Nanti yang datang bayar tiket aja. Kalau gitu. Enggak palingan itu ya, apa namanya? Yang suka tampil di Park 19. Iya, The Soulful. The Soulful itu suaranya bagus banget. JF Vina. Kita kasih tip dong biar gak gampang cemburuan. Oh my god, sebentar lagi gelap guys. Kita jawab setelah pesan-pesan berikut ini.